Ya, selamat pagi, siang, sore semuanya yang ada di sana. Pada kali ini, saya Victor Tasya Mulya dari Universitas Majung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Kali ini akan membahas impact COVID-19 towards the Unilever dari tim 37 dari Nusantara Project yang untuk presentasi ini guna memenuhi ujian akhir semester marketing internasional. Nah, di sini kita bisa melihat grup member kami yang ada Victor, dan dari grup member ini terdiri dari 3 negara sekaligus, yaitu Malaysia, Indonesia, dan India tentunya. Yang pertama saya bahas adalah company background dari Unilever. Unilever itu apa sih? Unilever is a British multinational consumer goods company headquartered in London. Jadi Unilever adalah perusahaan multinasional, bukan lagi nasional tapi multinasional, juga bisa disebut dengan internasional, di mana terletak di London pusatnya. Unilever is the largest producers of soap in the world. Jadi mereka adalah penyuplai sabun terbanyak di dunia ini. Bisa kita lihat brand-brandnya di sini ada Dove, terus ada Clear, ada Lifebuoy, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah Unilever owns $15 billion brands and has become one of the oldest multinational companies in the world. Jadi mereka memiliki 15, bukan 15 brand ya, tapi brand yang bernilai 15 miliar dolar. Jadi banyak brand yang ada di mereka seperti yang saya sebutkan, Knorr, Royco, dan sebagainya. Perlu kita ketahui, yang tadi kita akan bahas adalah COVID-19 impacts the Unilever Company. Yang pertama adalah COVID-19 impacts towards the global economy. Jadi kita perlu tahu sih, COVID-19 ini kalau ke ekonomi dunia itu kayak gimana sih. Jadi yang pertama, WHO menyatakan bahwa hal ini disebut pandemik pada Maret 2020. Terus, the current coronavirus situation is profoundly impacting all the types of businesses, with temporary cessation of some businesses and activities slowing down for many. Jadi, karena adanya pandemik ini, banyak perusahaan-perusahaan tuh yang turun target marketnya atau target penjualan mereka dikarenakan adanya pandemik ini. The consequences of the pandemic are even worse for the global economy than the ones following the great financial crisis in 2007 until 2008. Jadi, pandemik ini diperkirakan bisa mencapai krisis seperti yang dialami tahun 2007 sampai 2008, adanya resesi ekonomi global. Dan yang keempat adalah quarantine measures are continuously reducing economic activities which will lead to economic recessions. Jadi karena adanya pandemik ini, pemerintah menyarankan untuk karantina mandiri, sehingga banyak orang-orang yang tidak bisa keluar untuk membeli produk-produk yang mereka butuhkan di store-store mereka yang ingin tuju. Seperti orang-orang tuh ingin membeli baju, tapi sekarang kan nggak bisa. Mereka beralih jenjang ke online shopping. Tapi di online shopping pun, jika kita ingin membeli baju, kita pasti agak was-was, cukup atau enggak. Dan hal itulah yang membuat ekonomi resesi. Dan yang kelima adalah consumer behavior are drastically transformed. Jadi adanya perubahan perilaku konsumen karena pandemik ini. Nah, tadi kan udah bahas tentang company background, terus impact COVID-19 to global economic, dan yang di sini kita kerucutkan lagi, impact of COVID-19 towards the Unilever. Dan ini adalah COVID-19 has pushed Unilever sale for hygiene in home food products and household stocking. Jadi Unilever tuh karena adanya COVID-19 mereka lebih memproduksi barang-barang yang higienis untuk kehidupan dan seperti kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, hand sanitizer, ketimbang dengan produk-produk food and beverage-nya mereka seperti Walls, Knorr. Mereka lebih membutuhkan produk-produk hygiene dibandingkan household stocking. Nearcations of household consumptions, which is particularly affecting Unilever food service and ice cream businesses. Nah, di sini mereka lebih mengkerucutkan lagi. Unilever tuh ingin meraup keuntungan di resesi global ini. Gimana sih caranya? Mereka lebih menjual produk-produk yang bersifat household consumption atau kebutuhan sehari-hari dibanding dengan snack or beverage or some food seperti itu. Dan yang ketiga adalah Unilever must adapt to a new demand pattern, di mana adanya permintaan pattern yang baru. Ketika pandemik seperti ini, orang-orang kan berpikir bahwa aku harus hidup sehat dan supaya tidak terpapar virus corona tersebut. Akhirnya adanya pembentukan sebuah pattern baru untuk permintaan di Unilever.
Dan yang keempat adalah prepare for lasting changes in consumer behavior. Jadi Unilever tuh harus bisa mengantisipasi segala perilaku konsumen yang berubah, di mana konsumen tuh sudah berpikiran untuk hidup higienis dan bersih. Dan yang terakhir adalah extensive changes in the operating environment in Unilever market shares. Di sini adalah adanya perubahan besar yang dilakukan oleh Unilever terhadap lingkungan. Nah, di slide ini kita bisa melihat bahwa adanya survei yang kita lakukan memiliki beberapa demographic profile seperti gender, age, ethnicity, dan employment status. Kita bisa melihat di gender, kita melihat 3 klasifikasi, yaitu female, male, dan prefer not to say. Kita memberi kebebasan orang-orang untuk memilih gender mereka masing-masing. Terus yang kedua adalah age, di mana kita bisa melihat rentan umur di antara 15 sampai 51 dengan total respondennya. Ethnicity, kita menyebar angket ini di 3 negara sekaligus, yaitu Malaysia, India, dan Indonesia. Dan yang terakhir adalah employment status. Di sini sangat penting karena kita melihat ketika pekerjaan mereka seperti apa, mereka membeli produk seperti apa sih biasanya. Nah, itulah kenapa pentingnya employment status di demographic profile kami. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan dari survei yang kami lakukan, dan ini merupakan salah satu pertanyaan yang paling penting sih kalau menurut saya. Jadi, what product from Unilever that you aware of? You can choose more than one. Dan yang peringkat paling tinggi adalah beauty and personal care, di mana terdapat 118 responden dari 125 responden yang memilih hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan Unilever memang memiliki pangsa pasar di bagian sana atau market share yang lebih besar di bagian beauty and personal care dibandingkan dengan water purifier yang paling bawah dengan angka 31 saja. Hal itu bisa kita improvisasi dengan cara kita menambahkan chemical-chemical tertentu yang bisa membuat tangan kita bersih, badan kita bersih, dan itu menanggulangi virus corona, bukan menanggulangi tapi mencegah penyebaran adanya virus corona tersebut. Itu merupakan salah satu improvisasi yang bisa dilakukan oleh Unilever tentunya. Nah, ini pertanyaan kedua yang kita ambil. Do you think COVID-19 has affected Unilever? 51,5% menjawab tidak ada efek apapun, dan 48,5% menjawab ya ada efek. Nah, di sini ada 2 tabel, yaitu orang-orang yang menjawab yes dan orang-orang yang menjawab no. Kita mengambil 3 contoh komen dari survei kami. Yang pertama, since the pandemic focus on the personal hygiene, it has affected Unilever, but in a positive way, since more people would be buying their products. Jadi orang-orang tuh karena ingin hidup higienis, maka orang-orang tuh lebih memilih untuk membeli produk di Unilever seperti sabun, sampo, agar badannya itu steril terhadap virus corona itu, sehingga penyebaran dapat ditanggulangi. Nah, yang kedua adalah affected in positive way, like their hygiene products sales increase because when pandemic started to happen. Jadi orang-orang tuh berpikir kalau pandemi ini sudah berjalan seperti ini, apa sih cara menanggulanginya, cara melambatnya tuh gimana sih? Nah, cara menanggulanginya itu adalah hidup higienis. Dan yang ketiga adalah people start to buy off the COVID-19. Jadi orang-orang tuh yang di ketiga ini efeknya tuh efek buruk. Orang tuh lebih aware gitu loh, kalau kita mau beli tuh nanti dulu aja lah, jangan terlalu banyak beli dulu, jangan terlalu banyak kontak dengan orang lain. Nah, di tabel kedua, di tabel no, ada 3 komen yang kita pilih juga, yaitu demand on the products during MCO higher than before MCO. Terus yang kedua adalah I don't think if COVID-19 has affected the Unilever because their products are something we really need. Jadi kedua komen ini bersinambungan. Jadi ketika mau itu ada pandemik dan nggak pandemik, Unilever tuh tetap dibutuhkan karena itu merupakan daily needs kita atau barang-barang kebutuhan sehari-hari kita. Dan yang ketiga adalah people still buy their products, seperti itu. Nah, ini pertanyaan ketiga yang kita ambil ya. How much money do you usually spend on household items per month? Jadi di sini kita bisa lihat 0 sampai 30 dolar atau 1 rupiah sampai 900 ribuan itu merupakan 900 ribu, sekitar 1 rupiah sampai 500 ribuan lah. Sampai 500 ribuan itu merupakan angka-angka yang sering kita atau uang yang sering kita keluarkan untuk membeli produk dari Unilever. Kita bisa melihat bahwa mereka, misal saja kita targetkan satu orang 450 ribu aja lah, 30 dolar, 1 dolarnya 15 ribu, seperti 450 ribu untuk per bulannya satu orang. Kita bisa melihat berapa orang sih yang seperti ini. Nah, itu kenapa kok Unilever merupakan multinational company yang memiliki
15 miliar dolar brands seperti itu. Brand yang bernilai 15 miliar dolar. Nah, di part diskusi ini kita akan mendiskusikan apa sih pandemik itu dan efeknya gimana. Kita kan udah bahas tadi dan ini adalah solusinya gimana. Because of this pandemic COVID-19, many businesses has taken the initiatives to go online. So Unilever needs to require more strategies in social media because these days most young people use social media in their daily life. Jadi kita memberi saran untuk Unilever untuk menggunakan sosial medianya lebih dan lagi. Karena yang kita ketahui sosial media dari Unilever itu tidak menganut brand-brand yang mereka produk, tapi ada lini-lini brand yang membuat sosial media mereka masing-masing seperti walls.id, seperti Dove_official. Nah, itu merupakan brand-brand yang mereka sudah memiliki sosial media. Tapi ketika orang-orang membeli produk itu, mereka akan tidak menyadari bahwa mereka membeli produk dari Unilever. Nah, ini yang mau kita tekankan bahwa kita harus memberikan sebuah brand image yang baru pada Unilever agar produk mereka lebih dikenal di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan India tentunya. Yang kedua adalah these are limitation to this research since Unilever is a food and consumer goods manufacturer and their products are usually sold in supermarket and grocery stores where consumer are rarely aware that these products are from Unilever. Seperti yang saya bilang tadi, kita menginginkan bahwa masyarakat itu tahu bahwa produk yang kalian beli itu misalnya brandnya Dove, mereknya Dove, tapi itu merupakan anak perusahaan dari Unilever. Nah, yang kita mau tekankan adalah gimana sih kita caranya untuk memprakarsai, untuk memberikan Unilever sebuah brand image yang baru dan mereka lebih dikenal tentunya. Oke, the solutions offer the contactless payments e-wallets. Jadi kita memberikan penawaran untuk pembayaran secara online. Nah, yang kedua adalah provide soap and hand sanitizer in the store to promote cleanliness. Jadi kita memberikan sebuah masukan di mana kita menyediakan sabun dan hand sanitizer secara gratis supaya store-store yang dinilai secara higienis. Nah, run promotion and a customer loyalty program. Jadi kita menekankan gimana cara kita menggait konsumen dan loyalty programnya itu seperti apa. Nah, contohnya itu loyalty program yang telah dilakukan oleh Unilever adalah pembelian 2 gratis 1, adanya promosi-promosi baru. Itu merupakan loyalty program yang dibuat oleh Unilever. Nah, solusi ini kita combine dengan diskusi yang tadi. Ini adalah merupakan kesimpulan dari topik kali ini. Unilever is not affected due to COVID-19 pandemic because most of their products considered as a necessary and they are well known. Jadi produk di Unilever tuh mau ada pandemik dan nggak pandemik tuh sama aja aslinya. Soalnya mereka adalah daily needs kita atau kebutuhan sehari-hari kita. While more consumer goods companies are facing a big turnaround as a result of this pandemic, Unilever offers a variety of products that make reasonable to resolve this crisis. Jadi Unilever tuh mengembangkan produk-produknya bervariasi lebih lagi sehingga tidak adanya terjadi kebosanan terhadap produk tersebut. Misalnya dari sabun Lifebuoy kita mengeluarkan parfum baru atau harum yang baru, wangi yang baru untuk memberikan kesan-kesan baru kepada konsumen. So thank you guys for listening. Saya Victor Tesha, mohon undur diri. Terima kasih sekali lagi.